Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan semua, kali ini kami dari kelompok 1, kelas 4C mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan anggota kelompok yang pertama Salsabila Wardatul Fajriyah dengan NIM akhir 134, yang kedua Cahya Amalia Ramadan dengan NIM akhir 147, yang ketiga Alfiani Damayanti dengan NIM akhir 148, dan yang keempat Eva Enda Lestari dengan NIM akhir 160. Di sini kami akan menyampaikan materi berikut ini. Simak penjelasannya ya teman-teman, selamat menyaksikan. Masalah penelitian. Yang pertama, pengertian masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah penelitian adalah terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Problem akan muncul apabila terjadi kesenjangan antara dasalan atau apa yang seharusnya dengan dasain atau apa yang terjadi pada kenyataan. Ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan, sehingga penelitian ini akan mempermasalahkan kesenjangan, kelainan, atau problem tersebut. Selanjutnya, jenis masalah dalam penelitian. Pada umumnya, penelitian berangkat dari suatu masalah tertentu, karena salah satu tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk menguji atau memverifikasi berbagai macam topik permasalahan yang ada di masyarakat untuk kemudian diketahui kebenaran dan pemecahannya. Menurut Sugiono, masalah penelitian dibagi berdasarkan tingkat eksplorasinya menjadi 3 jenis bentuk masalah, yaitu 1. Permasalahan deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik dari suatu variabel atau lebih. Jadi tidak bersifat membandingkan dan mencari hubungan. Contoh, seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari pelajar di Indonesia? Dapat dilihat dalam contoh tersebut, tidak ada perbandingan antara satu variabel dengan variabel lain, melainkan hanya mempertanyakan tentang keberadaan variabel yang bersangkutan. 2. Permasalahan komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Contoh, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah negeri dan swasta? Dari contoh tersebut, terdapat dua variabel yang dibandingkan, yaitu murid dari sekolah negeri dengan murid dari sekolah swasta. 3. Permasalahan asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang terdiri atas A. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama, bukan hubungan kausal maupun interaktif. Contoh, adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin sekolah? Contoh tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua variabel yang muncul bersamaan namun tidak ditemukan secara pasti adanya variabel bebas dan variabel terikatnya. B. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, sehingga terdapat variabel independen atau yang mempengaruhi dan variabel dependen atau yang dipengaruhi. Contoh, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Pada contoh tersebut diketahui variabel independennya adalah pendidikan orang tua, sedangkan variabel dependennya adalah prestasi belajar anak. C. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana yang merupakan variabel independen dan mana yang merupakan variabel dependen. Contoh, hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya jika dimanfaatkan dengan baik. Demikian juga orang kaya dapat meningkatkan kecerdasan dengan gizi terpenuhi. Melalui contoh tersebut, dapat diketahui bahwa pada jenis hubungan interaktif ini jelas memiliki variabel independen dan variabel dependen. Hanya saja tidak dapat dipastikan mana yang merupakan variabel independen dan mana yang merupakan variabel dependen, karena masing-masing variabel bisa menjadi keduanya. Syarat masalah penelitian. Menurut Halley dan Cummings, permasalahan yang akan diangkat sebagai topik penelitian harus memenuhi persyaratan atau kriteria Wiener, yaitu 1. Feasible, tersedia cukup subjek penelitian, dana, waktu, alat, dan keahlian.
2. Interesting, yaitu masalah yang akan diangkat untuk topik penelitian hendaknya yang aktual sehingga menarik untuk diteliti. 3. Novel, maksudnya yaitu masalah dapat membantah atau mengkonfirmasi penemuan atau penelitian terdahulu, melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian sebelumnya, atau menemukan sesuatu yang baru. 4. Ethical, yaitu masalah penelitian hendaknya tidak bertentangan dengan etika. 5. Relevan, yaitu artinya masalah penelitian sebaiknya disesuaikan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ditujukan untuk meningkatkan atau mengembangkan keilmuan dan penelitian yang berkelanjutan. Latar belakang masalah. Penelitian ilmiah selalu akan didahului dengan uraian tentang latar belakang masalah. Uraian tentang latar belakang masalah tersebut merupakan alur bagi proses lahirnya suatu masalah penelitian secara formal. Melalui latar belakang masalah, pengalaman tentang permasalahan penelitian yang sedang dihadapi dapat menjadi lebih utuh. Suatu rumusan latar belakang masalah yang baik pada umumnya mampu mengungkapkan 4 hal, yaitu 1. Mengungkapkan isu-isu. Dalam latar belakang masalah, perlu dikemukakan isu-isu yang aktual, mengingat bahwa isu-isu itu merupakan hal yang mengganjal tentang sesuatu hingga memerlukan penyelesaian. Isu-isu tersebut dapat berupa gejala, fenomena, atau bahkan komentar yang sedang ramai atau hangat saat ini. Isu dapat berperan sebagai masalah pokok yang segera memerlukan penyelesaian. Perlu diingat bahwa isu jelas sangat berbeda dengan gosip. Hal lain yang juga perlu diingat bahwa sepanjang pernyataan tentang masalah masih bisa dibantah, maka tidak bisa dikatakan sebagai isu. 2. Mengungkapkan fakta-fakta. Latar belakang masalah bisa juga menguraikan fakta-fakta yang memperkuat isu. Maksudnya, ada keyakinan bahwa isu yang diangkat tidaklah dibuat-buat, melainkan nyata adanya. Fakta-fakta yang dimaksud umumnya tentang data berupa angka-angka maupun data-data kualitatif. Sumber data maupun fakta tersebut seharusnya disebutkan misalnya dari suatu media massa, jurnal, laporan sebuah instansi, atau hasil penelitian sebelumnya. Penelitian hendaknya memperhatikan pula kualitas dan keaktualan fakta-fakta yang dikemukakan tersebut. 3. Menguraikan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, peneliti sebaiknya juga menguraikan kebutuhan penelitian, yaitu memberikan argumentasi atau justifikasi untuk apa masalah dipecahkan melalui penelitiannya. Suatu penelitian akan memiliki nilai lebih apabila hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kepentingan yang lain. 4. Memiliki tingkat kesukaran berkaitan dengan pemecahan masalahnya. Maksudnya adalah, selain menarik, penelitian yang mengangkat atau meneliti masalah tersebut masih langka atau jarang. Jadi, jika masalah tersebut diteliti, maka akan menjadi bahan masukan atau informasi yang berharga bagi siapapun yang terkait dengan masalah yang akan diteliti tersebut. Kekerasan terhadap murid dialami oleh siswa di sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten. Mirisnya, pelakunya adalah gurunya sendiri. Video ini viral di medsos. Seorang guru honorer ini tiba-tiba marah dan menendang si murid. Diduga peristiwa itu terjadi karena keterlambatan siswa masuk kelas. Dari kasus tersebut, kita bisa melakukan sebuah penelitian. Dari situ, peneliti menemukan pertanyaan penelitian di antaranya, 1. Mengapa kasus tersebut terjadi? 2. Bagaimana cara mengatasi tindak kekerasan tersebut? 3. Bagaimana cara sekolah menyikapi kasus tersebut? Dan 4. Apa solusi yang ditawarkan pihak sekolah untuk mencegah tindak kekerasan tersebut agar tidak terjadi lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang nantinya akan dirumuskan sebagai rumusan masalah penelitian. Lalu, dari kasus tersebut, penelitian apakah yang cocok untuk digunakan? Penelitian yang cocok untuk digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu, yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Yang mana dari kasus tersebut peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi lebih detail, lebih mendalam, sehingga penelitian kasus kekerasan terhadap murid ini termasuk penelitian kualitatif jenis fenomenal. Macam-macam penelitian kualitatif. Yang pertama, studi kasus.
adalah suatu upaya melakukan deskripsi dan analisis yang mendalam dari suatu kasus tertentu. Yang dimaksud dengan kasus di sini bisa berupa seseorang, sesuatu kelompok, sesuatu program, sesuatu institusi, sesuatu masyarakat tertentu, atau sesuatu kebijakan tertentu. Yang kedua, penelitian fenomenologis atau phenomenological research adalah suatu penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk meneliti suatu fenomena atau gejala tertentu yang dialami oleh seseorang tertentu atau sesuatu kelompok masyarakat tertentu. Penekanannya adalah pada pengalaman orang atau kelompok ketika fenomena itu terjadi, yang dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, penelitian etnografis atau ethnographical research adalah suatu penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk meneliti budaya yang ada pada suatu masyarakat tertentu atau suatu kelompok tertentu. Penekanannya adalah pada budaya yang ada pada kelompok yang bersangkutan. Yang keempat, penelitian grounded theory atau grounded theory research adalah penelitian kualitatif yang secara spesifik dimaksudkan untuk membangun suatu teori tertentu yang betul-betul didasarkan pada data spesifik yang ada di lapangan. Yang kelima, penelitian analisis naratif adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada analisis terhadap suatu narasi tertentu, misalnya suatu kisah hidup seseorang, suatu autobiografi dari seseorang, kisah perjalanan sejarah suatu sekolah, dan sebagainya. Yang keenam, penelitian kritis atau critical research adalah suatu penelitian kualitatif yang selain dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu seperti apa adanya secara mendalam, juga dengan maksud untuk mengkritisi situasi tersebut agar situasinya berubah. Yang terakhir, penelitian historis atau historical research adalah penelitian yang meneliti suatu kasus, peristiwa, atau fenomena yang terjadi di masa lalu. Sekolah menengah dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Mapel yang diujikan pada hari tersebut adalah mata pelajaran fisika. Ujian tersebut menggunakan sistem komputer, yang mana setelah siswa selesai mengerjakan nilai langsung keluar. Setelah diamati, nilai UTS fisika dari 100 siswa yang mengikuti kelas fisika pada hari itu, didapat nilai terbaik yakni 70, yang mana hanya 20 orang yang mendapatkan nilai 70 tersebut dari 100 siswa yang mengikuti UTS fisika. Berdasarkan pendapat dari siswa yang mengikuti ujian tersebut, mereka merasa kesulitan terkait materi yang diujikan. Selain itu, ada beberapa materi yang keluar pada saat ujian itu dirasa jarang disinggung oleh guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Pada kasus tersebut, pasti kita berpikir mengapa hasil belajar anak berbeda. Dari kasus tersebut, peneliti menemukan pertanyaan penelitian. Apakah ada hubungan antara faktor kesulitan belajar siswa dengan hasil belajar siswa? Lalu, dari kasus tersebut, penelitian apa yang cocok untuk digunakan? Penelitian yang bisa digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Karena penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Tinjauan penelitian kuantitatif mencari hubungan antar variabel seperti pada penelitian survei atau untuk membandingkan sampel-sampel atau kelompok-kelompok tertentu yang berkaitan dengan hasil penelitian, sama seperti pada penelitian eksperimen. Melalui variabel kuantitatif korelasi, kita dapat mengetahui tingkat hubungan antar variabel. Dalam kasus tersebut, peneliti bertujuan untuk mencari bukti apakah memang benar antara faktor kesulitan belajar siswa dengan hasil belajar siswa terdapat hubungan atau korelasi. Macam-macam penelitian kuantitatif. 1. Penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan studi penjajakan, terutama sekali dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Penelitian eksploratif mencoba menyediakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah yang akan dijadikan prioritas dalam penelitian selanjutnya. 2. Penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif.
Penelitian deskriptif kuantitatif bukanlah tipe penelitian asosiatif. Dengan kata lain, apabila peneliti memilih dan menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif, itu bukan dimaksudkan untuk melihat dan menemukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, atau bukan juga untuk membandingkan dua variabel dalam rangka menemukan sebab dan akibat. 3. Penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan suatu tipe penelitian yang melihat hubungan antara satu atau beberapa ubahan dengan satu atau beberapa ubahan yang lain. Penelitian korelasional kadang-kadang berbentuk penelitian deskriptif karena menggambarkan hubungan antara ubahan-ubahan yang diteliti. Karena itu, penelitian korelasional merupakan upaya untuk menerangkan dan meramalkan sesuatu. 4. Penelitian kausal komparatif. Tipe penelitian ini, seperti juga tipe penelitian yang lain, bersifat ex post facto. Ini berarti bahwa data dikumpulkan setelah semua fenomena atau kejadian yang diteliti berlangsung, atau tentang hal-hal yang terjadi sehingga tidak ada yang dikontrol. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam penelitian jenis ini tidak ada intervensi langsung, karena kejadian telah berlangsung. Pengaruh atau efek variabel bebas dapat diketahui dengan jalan membandingkan kedua kelompok. 5. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan satu-satunya tipe penelitian yang lebih akurat atau teliti dibandingkan dengan tipe penelitian yang lain dalam menentukan relasi hubungan sebab akibat. Hal itu dimungkinkan karena dalam penelitian eksperimen, peneliti berdaya dan dapat melakukan pengawasan atau kontrol terhadap variabel bebas baik sebelum penelitian maupun selama penelitian. 6. Penelitian tindakan. Berbeda dengan penelitian kasual komparatif yang mencoba menentukan penyebab atau konsekuen yang telah ada di antara dua kelompok atau lebih. Penelitian tindakan mencoba mengembangkan keterampilan baru, pendekatan baru atau informasi yang berguna bagi peneliti dan sekelompok orang yang menjadi target grup penelitian. Dalam pelaksanaan pembelajaran atau komponen proses berlangsungnya pembelajaran yang efektif sangat dipengaruhi dukungan input lain, yaitu instrumental input, termasuk guru, kurikulum, metode, media, sumber belajar, dan penilaian, dan environmental input, yaitu lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Demikian pula halnya dalam konteks pembelajaran anak usia dini. Salah satu komponen yang mempengaruhi mutu dan efektivitas pembelajaran di lembaga PAUD adalah tersedianya media atau sumber belajar yang lengkap. Tersedianya media atau sumber belajar akan memfasilitasi anak dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangannya, yaitu aspek kognitif, bahasa, fisik motorik, nilai-nilai agama, moral, dan sosial emosional secara holistik. Dalam realitasnya, guru atau pendidik PAUD sering dihadapkan pada permasalahan tidak tersedianya media dan sumber belajar yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran di lembaga-lembaga PAUD. Pertanyaannya, perlukah guru PAUD mengeluh dengan segala keterbatasan media di lembaganya? Tentu saja jawabannya tidak. Tidak dan tidak. Nah, dalam kasus tersebut bisa kita lihat bahwa guru keterbatasan media atau sumber belajar dalam proses pembelajaran. Dari itu, kita bisa melakukan sebuah penelitian. Kita bisa merancang penelitian pengembangan. Karena bahwasanya penelitian pengembangan adalah kajian secara sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil-hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan internal. Atau metode penelitian pengembangan ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Maka dari itu, kita dapat merancang dan mengembangkan produk-produk untuk mengatasi keterbatasan guru dalam media pembelajaran. Dari situ, peneliti bisa mengembangkan model pengembangan atau pemilihan media yang dinamai dengan talular. Talular ini kependekan dari Teaching and Learning Using Locally Available Resources. Jika disederhanakan, maknanya belajar dan mengajar dengan menggunakan sumber-sumber belajar lokal yang tersedia. Setelah peneliti menemukan model pengembangan, peneliti menemukan
pertanyaan penelitian. Di antaranya, bagaimana mengembangkan model pengembangan talular dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran AUD. Yang kedua, bagaimana kelayakan model pembelajaran talular dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran AUD. Dalam bidang penelitian, produk-produk yang dihasilkan penelitian pengembangan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. Macam-macam penelitian pengembangan. Menurut Acker, ada dua macam penelitian pengembangan, yaitu 1. Penelitian formatif. Penelitian formatif adalah proses penelitian yang berupaya untuk mengembangkan secara lebih rinci dan mendetail terhadap apa yang hendak diteliti. Penelitian formatif juga termasuk dalam bentuk evaluasi belajar sekaligus memaksimalkan mutu berdasarkan prinsip-prinsip rancangan penelitian yang hendak diangkat. 2. Studi rekonstruksi. Sementara yang dimaksud dengan studi rekonstruksi adalah upaya untuk menganalisa penelitian yang diangkat, bisa berbentuk proses pengembangan ataupun intervensi pengembangan. Sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.